passing. Sementara bola kembali dikuasai oleh Del Pino dan David Da Silva mendapatkan peluang pertamanya di dalam kotak penalti dari Madura United. Ya, padahal David Da Silva. Oh, ini dia. Dan sekarang Anda lihat pemirsa, sebuah tendangan masih bisa dan hand. Oh, Robbie ternyata pemirsa. Robbie yang muncul. Apakah Del Pino? Oh, mengenai misar gawang pemirsa. Bagaimana sebuah tendangan pressing yang dilepaskan tadi oleh Del Pino. Skor hasil Persib Bandung versus Madura United di lanjutan BRI Liga 1 2025 yang digelar di Bandung hari ini. Benar-benar pelatih kelas Eropa. Bojan Hodak akui kualitas skuad Madura United, bahkan sampai ungkap satu hal mengejutkan ini di depan publik bobotoh. Apa yang ia sampaikan? Temukan jawabannya hanya di sini. Bobotoh Persib auto takjub. Pelatih Madura United Alfredo Vera akui kehebatan Persib Bandung yang masih menjadi pemuncak klasemen sementara Liga 1. Bahkan Vera nekat katakan hal ini soal Persib. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Kapten kelas Eropa auto bikin bangga bobotoh. Mark Klok akui kualitas skuad Madura United, bahkan sebut klub ini sangat kompetitif di Liga 1. Apa yang dimaksud oleh Klok? Saksikan semuanya hanya di video ini. Tukang gedor andalan Madura United asal Brasil yaitu Lulinha akui terang-terangan ungkap Persib Bandung lawan yang sangat berat, bahkan akui kualitas skuad Maung Bandung kayak gini. Penasaran dengan kelanjutannya? Simak video sampai selesai. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor hasil Persib Bandung versus Madura United di lanjutan BRI Liga 1 2025 yang digelar di Bandung hari ini. Luar biasa laga Persib Bandung versus Madura United berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Semoga musim ini juara lagi di Liga 1. Dan pastinya berhak mewakili Indonesia di ACL tuh musim depan. Amin ya robbal alamin. Salah passing. Sementara bola kembali dikuasai oleh Del Pino dan David Da Silva mendapatkan peluang pertamanya di dalam kotak penalti dari Madura United. Ya, padahal David Da Silva. Oh, ini dia. Dan sekarang Anda lihat pemirsa, sebuah tendangan masih bisa dan hand. Oh, Robbie ternyata pemirsa. Robbie yang muncul. Apakah Del Pino? Oh, mengenai misar gawang pemirsa. Bagaimana sebuah tendangan pressing yang dilepaskan tadi oleh Del Pino. Eksekusi Persib Bandung juga dia bermain sebagai center back ya. Sementara bola direkan tadi kepada hand melakukan gerakan pemirsa. Sebuah bola kepada David Da Silva. Di antara para pemain Madura United kita lihat bahkan kesalahan lagi yang tadi. Kembali kepada Edo di sebelah kiri. Edo mencoba untuk memberikan sebuah tusukan, tapi kembali kepada Edo. Early crossing dari Edo pemirsa ke dalam kotak penalti dan sementara sekarang Marco kembali menguasai bola. Berikan kepada Ciro Alves. Lulinya kasih bola ke dalam kotak. Bisa diambil. Terpleset Robby Darwis, tapi masih bisa dikuasai oleh David Da Silva. Palic ya, dimana Adil Palic membuat Jordi bermain lebih box to box. Betul. Sebelumnya pertahanan dan juga memberikan pengalaman kepada David Da Silva. Sayang habis seluruh pemain dari Madura mundur kecuali Joseph Ejejari, Adam Alis. Dan Adam Alis. Iya. Sebuah kerjasama hand kembali pemirsa, masih hand yang kembali dilakukan oleh Del Pino. Sundul saja oleh Robbie crossing pemirsa kepada David Da Silva.
Ada Robi, dan kali ini tengah sebuah permainan dengan 1-2 tampaknya sama si Edo Febriansyah. Coba dia untuk masuk ke dalam kotak penalti, tapi kembali kepada Yosef. Ternyata Yosef dan United mengalahkan Dewa United dengan skor 3-1. Tidak berpikir dua kali untuk menyerang ya. Mereka juga berani menyerang. Yosef benar-benar pelatih kelas Eropa. Bojan Hodak akui kualitas skuad Madura United, bahkan sampai ungkap satu hal mengejutkan ini di depan publik Bobotoh. Apa yang ia sampaikan? Temukan jawabannya hanya di sini. Meski Madura United terdampar di zona merah, pelatih Persib Bojan Hodak tetap akui kualitas skuad Madura United. Menurutnya, tim tamu merupakan klub yang berbahaya. Madura adalah tim yang bagus karena dalam 4 pertandingan terakhir belum pernah kalah. Jadi, mereka bermain dengan sangat baik, kata Hodak dalam wawancaranya. Madura United di bawah komando Alfredo Vera perlahan bangkit menjadi tim yang solid. Mereka tanpa kekalahan dalam 4 pertandingan beruntun. Mereka mengganti pelatih, mereka mengubah pemainnya. Jadi, Madura United kini terlihat lebih tangguh, ucap dia. Dari 2 pernyataan tersebut bisa disimpulkan Bojan respect dengan tim lawan. Meskipun hasil akhirnya barusan kalian ketahui barusan. Bobotoh Persib auto takjub. Pelatih Madura United Alfredo Vera akui kehebatan Persib Bandung yang masih menjadi pemuncak klasemen sementara Liga 1. Bahkan Vera nekat katakan hal ini soal Persib. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Pelatih asal Argentina itu mengakui tidak mudah menghadapi Persib. Terbukti Maung Bandung berada di posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Sementara Madura United bercokol di zona degradasi dengan menempati posisi 16. Tetapi mental kami sudah mulai membaik dan yang penting besok main maksimal dan bisa manfaatkan situasi-situasi untuk bisa maksimal di sini, tegas Vera. Semoga besok baik dan semua banyak dari kami sudah plan agar bisa tampil dengan baik di pertandingan besok, kata Vera. Dari 2 pernyataan tadi bisa disimpulkan dia mengakui kehebatan Persib. Kapten kelas Eropa auto bikin bangga Bobotoh. Mark Klok akui kualitas skuad Madura United, bahkan sebut klub ini sangat kompetitif di Liga 1. Apa yang dimaksud oleh Klok? Saksikan semuanya hanya di video ini. Seperti yang diketahui, Madura United mulai tampil membaik. Lulin HDKK bahkan tak pernah menelan kekalahan pada 4 laga terakhirnya. Mark Klok sendiri memprediksi laga melawan Madura United bakal berat bagi Persib. Menurut saya, pasti berat. Semua pertandingan di Liga 1 berat, tidak ada pertandingan yang mudah, ucap Mark Klok. Klok mengatakan Kluivert harus menyaksikan laga tersebut. Sebab, menurutnya pemain Persib layak untuk dipanggil ke Timnas Indonesia, termasuk dirinya. Dan semoga dia berpikir ada pemain kami di Persib yang bagus sehingga bisa dipanggil dalam kurung Timnas Indonesia, harap Klok. Kami fokus di Persib, kami fokus untuk juara dan kalau dalam kurung panggilan Timnas datang, pasti ini bonus. Semua mau main untuk negara. Tapi yang penting, kami fokus besok lawan Madura, tegas Klok. Tukang gedor andalan Madura United asal Brasil yaitu Lulinha akui terang-terangan ungkap Persib Bandung lawan yang sangat berat, bahkan akui kualitas skuad Maung Bandung kayak gini. Penasaran dengan kelanjutannya? Simak video sampai selesai. Lulinha mengakui bahwa pertandingan lawan Persib menjadi laga yang sulit karena berjumpa dengan lawan yang menurutnya cukup berat, apalagi bermain di kandangnya. Mereka tim nomor 1 di klasemen dengan kualitas yang bagus. Mereka juga tidak banyak mengubah pemain di dalam tim, banyak pemain yang sudah bersama-sama di dalam tim dalam waktu yang lama, kata Lulinha. Jadi Madura datang ke sini untuk melanjutkan apa yang didapat pada laga sebelumnya. Kami mendapat 3 poin di kandang, saya harap pertandingan nanti bisa meraih itu, walaupun kami tahu itu tidak akan mudah,
tambah Lulinha. Mengenai stadion GBLA akan dipadati puluhan ribu bobotoh, pemain asal Brasil ini merasa termotivasi sebab hal itu diakui Lulinha akan membuat atmosfer sangat bagus. Saya harap kami bisa bermain dengan bagus dan saya bisa meraih 3 poin karena kami harus bisa keluar dari zona degradasi. Saya juga melihat Bandung Persib itu atmosfer pertandingannya bagus, pungkas Lulinha. Lagi dan lagi bikin bangga fans Garuda geram dan penuh amarah. Sampai trending 1 di X, buzzer bayaran serang Shin Tae-yong untuk dipecat setelah timnas Indonesia gagal di ASEAN Cup alias turnamen Ciki. Dasar mafia bola, pandit bola sampah standar rendah, hanya sekelas AFF. Jangan ganggu Shin Tae-yong yang progresnya semakin dekat dengan Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjadi sasaran kritik pedas di media sosial, khususnya di X. Dugaan beredar bahwa sejumlah akun buzzer dikerahkan untuk menyerang Shin Tae-yong setelah kegagalan timnas Indonesia melaju di ASEAN Cup. Di media sosial, tersebar tangkapan layar yang diduga berisi instruksi untuk para buzzer agar menyebarkan tagar tertentu yang menyoroti penampilan buruk timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Tagar seperti STY tanpa diaspora nol menjadi salah satu cara untuk menggiring opini publik terkait hasil kurang memuaskan timnas Indonesia di ASEAN Cup. Narasi yang disebarkan para buzzer ini menyoroti bahwa Shin Tae-yong hanya mampu meraih hasil positif jika timnas Indonesia diisi sebagian besar pemain naturalisasi. Mereka menuduh pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak memiliki strategi yang mumpuni, khususnya saat tidak diperkuat pemain diaspora. Menurut tangkapan layar yang tersebar, para buzzer dilaporkan menerima bayaran sekitar Rp700 untuk setiap cuitan. Narasi tidak boleh pendek, tidak boleh copas akun lain, narasi minimal 5 kata, narasi pendek sama dengan tidak dibayar. Demikian bunyi salah satu instruksi dalam pesan yang diduga beredar melalui WhatsApp. Serangan buzzer terhadap Shin Tae-yong ini terjadi setelah timnas Indonesia dipastikan gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup. Isu pengerahan buzzer semakin mendapat perhatian publik setelah akun media sosial @GarudaRevolutionFootball mempublikasikan dugaan bukti berupa tangkapan layar yang memperlihatkan adanya tawaran bayaran untuk membuat cuitan negatif tentang Shin Tae-yong. Akun @VaultAnonym yang dikenal sebagai seorang peretas turut mengungkap identitas beberapa pelaku di balik kampanye ini. Namun, hingga saat ini, belum ada informasi jelas mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Meski demikian, banyak fans timnas Indonesia yang tetap memberikan dukungan kepada Shin Tae-yong. Mereka menilai serangan ini sebagai tindakan yang tidak adil untuk menjatuhkan sang pelatih. Di tengah situasi ini, polemik seputar isu buzzer tersebut semakin memperkeruh suasana sepak bola tanah air. Alhamdulillah wa syukurillah. Publik tanah air akhirnya bisa tidur nyenyak. Shin Tae-yong tak perlu sedih lagi usai timnas Indonesia tersingkir dari ASEAN Cup. Erick Thohir bawa kabar gembira soal ini. Fans Garuda seketika bisa bahagia dan lega ketika mendengar kabar ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beri kabar gembira kepada Shin Tae-yong yang sedang bersedih usai timnas Indonesia tersingkir dari ASEAN Cup. Keadaan ini terasa sangat menyesakan, bukan hanya bagi supporter, tetapi juga Shin Tae-yong yang sudah melewati 3 turnamen Piala AFF. Namun, pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak perlu bersedih karena Erick Thohir membawa kabar gembira untuk timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan, pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan tetap berlangsung di Jakarta. Kepastian ini didapat usai Erick Thohir bertemu dengan Sekjen AFC, Datuk Windsor Paul John, di Doha, Qatar, beberapa waktu lalu.
Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC, pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia, ujar Erik. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain mengajukan permohonan kepada FIFA agar laga kontra timnas Indonesia digelar di tempat netral. Hal ini merupakan imbas dari kontroversialnya pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia di Bahrain National Stadium 10 Oktober 2024. Bahrain menganggap netizen dari Indonesia menyerang akun media sosial BFA hingga para pemain. Mereka khawatir keselamatan para pemainnya saat pertandingan melawan timnas Indonesia di Jakarta pada Maret 2025 mendatang. Namun fakta membuktikan, saat Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi, pendukung timnas Indonesia yang datang ke SUGBK Senayan, Jakarta, menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah. Tidak ada keributan. Supporter Jepang dan Arab Saudi dengan tenang dapat nonton langsung di Stadion Kebanggaan Indonesia. Aksi balasan yang berkelas brilian. Tom Hay heran dapat cemoohan dari supporter Heerenveen. "Hey Prof Hay, Anda memang top Marco top mantap. Mental penduduk asli Indonesia benar-benar tak bisa diragukan lagi." Tom Hay mendapatkan sorakan dari supporter Heerenveen. Kejadian itu terjadi saat Almere City FC menghadapi Heerenveen di Liga Belanda. Hay yang menjadi starter di laga itu terus mendapatkan sorakan ketika menguasai bola. Sorakan juga terjadi saat Hay ditarik keluar pada menit ke-62. Gelandang timnas Indonesia itu sempat membalas sorakan dengan gestur meminta supporter Heerenveen untuk berhenti berbicara. "Saya tidak mengerti kenapa saya disoraki. Saya sudah bermain di Heerenveen selama 2,5 musim, dan saya menikmati itu," ucap Hay dikutip ESPN. "Dan 6 bulan sebelum kontrak saya berakhir, saya bisa melakukan langkah bagus. Kemudian saya tinggal dan akhirnya berusaha sekuat tenaga." Jadi menurutku itu agak aneh, tambahnya. Haye sudah bergabung dengan Heerenveen sejak musim 2021. Pemain berusia 29 tahun tersebut sudah main sebanyak 85 kali dan bisa mengemas 7 gol serta 12 assist. Di musim terakhirnya, Hay jadi bagian penting untuk Heerenveen. Total, 88% Hay tampil sebagai starter. Ia juga berperan dalam 13% gol Heerenveen di Liga Belanda.